Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok akan menjelaskan mengenai permasalahan monopoli dan oligopoli yang terjadi di luar Indonesia atau luar negeri. Pertama-tama yaitu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Pertama yaitu saya, Gustaf Alifian Haq, dengan NPM 2210201006. Perkenalkan, saya Putri Setiana dengan nomor NPM 2210201007. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadiati Nentias dengan NPM 221020102007. Perkenalkan, saya Anissa Nuridaya dengan NPM 2210201030. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Baikatika Putri dengan NPM 2210201036. Baik, next slide. Apa yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini? Yaitu terdapat 10 poin. Yang poin pertama yaitu mengenai pengertian monopoli. Kedua, ciri-ciri monopoli. Ketiga, jenis monopoli. Dan keempat, yaitu kasus yang kita angkat dalam permasalahan monopoli di luar negeri, yaitu tentang perusahaan Amazon. Dan yang kelima, yaitu dampaknya. Untuk poin keenam, yaitu pengertian oligopoli, ketujuh ciri-ciri oligopoli, ke-8 jenis oligopoli, dan ke-9 yaitu kasus yang kita angkat dari permasalahan oligopoli yaitu pasar produksi minyak di Rusia, dan yang ke-10 yaitu dampaknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Okta. Monopoli, pengertian monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang pengganti yang sangat dekat. Adapun ciri-cirinya yaitu merupakan satu industri atau barang yaitu barang atau jasa yang sudah terproduksi tidak bisa didapatkan di tempat lain. Yang kedua, tidak ada barang pengganti serupa. Para pembeli hanya bisa mendapatkan pada industri atau perusahaan tertentu. Yang ketiga, ada perusahaan lain sulit untuk masuk industri. Keuntungan sebuah industri yang memonopoli pasar akan sulit bagi perusahaan lain ikut di dalamnya. Hal tersebut penyebabnya seperti adanya legalitas atau undang-undangnya, teknologi canggih yang tidak bisa perusahaan lain. Contoh. Yang keempat, ada mempunyai kekuasaan menetapkan harga. Industri yang menguasai pasar monopoli bisa menentukan harga dan jumlah penjualan sendiri. Penjual yang ada ini biasa menyebutkan sebagai price maker atau price setter. Yang kelima, kurang penting adanya iklan promosi. Dalam hal ini, perusahaan atau industri dalam pasar monopoli akan menjadi satu-satunya produsen, sehingga para pembeli akan membeli secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Jenis-jenis pasar monopoli, yaitu yang pertama, monopoli karena hukum. Pasar monopoli ini terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar dan produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Yang kedua, monopoli alamiah. Pasar monopoli alamiah tercipta dengan sendirinya. Secara alamiah karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya pun terjadi karena satu penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Bisa juga disebabkan karena faktor alam. Ketiga, monopoli masyarakat. Monopoli masyarakat tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika
satu produsen tersebut sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka masyarakat pun akan terus memilih produk tersebut dan sulit untuk berpindah ke produk lain. Keempat, monopoli karena lisensi. Pasar monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, atau lisensi lainnya. Dengan demikian lisensi ini maka akan sulit bagi penjual lain yang ingin menjual produk serupa. Next. Monopoli Amazon. Perusahaan Amazon menghadapi penyelidikan kasus monopoli perdagangan dari Uni Eropa di mana Komisi Persaingan Eropa Margaret Vestager mengungkapkan persoalan berawal dari penggunaan data pedagang yang dilindungi Amazon. Pada saat yang sama, perusahaan memanfaatkan data tersebut untuk menjual produk sendiri. Regulator Uni Eropa menyatakan raksasa e-commerce Amazon telah melanggar aturan anti-monopoli Eropa untuk keuntungannya sendiri. Amazon dituding menyalahgunakan posisi dominannya dalam retail online dengan praktik persaingan usaha tidak sehat atas pesaing. Pimpinan Komisi Eropa bidang anti-monopoli Margaret Vestager menuduh Amazon telah menyalahgunakan dominasi mereka secara ilegal di pasar perdagangan online seperti Jerman dan Prancis. Keduanya merupakan pasar terbesar di Uni Eropa. Komisi Eropa telah menyelidiki perjanjian antara Amazon dan retailer independen dan dugaan data dari penjual digunakan secara tidak adil oleh raksasa e-commerce yang juga menjual produknya sendiri. Komisi mengatakan pandangan awal saat ini menyatakan Amazon telah melanggar aturan anti-monopoli di Uni Eropa. Namun demikian penyelidikan masih akan dilanjutkan sebelum hukuman diberlakukan. Saat ini otoritas anti-monopoli Uni Eropa tengah melakukan penyelidikan kedua. Penyelidikan tersebut terkait dengan kemungkinan Amazon merekayasa layanan jasa logistik dan pengiriman kepada para penjual retail atau penjual retail benar-benar memilih untuk menggunakan jasa perusahaan itu. Next. Dampak positif monopoli Amazon. Yang pertama, menghindarkan produk-produk tiruan. Kedua, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Ketiga, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kemudian dampak negatif monopoli Amazon yaitu yang pertama, dapat merugikan para pebisnis karena perusahaan masyarakat mengarah pada digital. Yang kedua, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Serta yang ketiga, banyak pedagang mengeluhkan kerugian yang disebabkan tiruan produk dari Amazon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sulena Anissa. Selanjutnya, oligopoli. Next. Pengertian oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar. Next. Ciri-ciri oligopoli. 1. Dijalankan dua produsen atau lebih. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama adalah dijalankan dua produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. 2. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Ciri-ciri pasar oligopoli yang kedua adalah produk yang dijual homogen dan bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok tetapi variasi produknya banyak. 3. Kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya atau produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. 4. Harga barang di pasar relatif sama. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah harga barang di pasar relatif sama. Sekalipun ada perbedaan, selisihnya tidak terlalu besar. Misal harga sabun merek A di toko Intan, harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah. 5. Produsen baru kesulitan masuk pasar. Produsen baru akan sangat kesulitan masuk pasar.
Produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Ciri-ciri terakhir jenis pasar ini adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Next. Jenis-jenis oligopoli. 1. Pasar oligopoli terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual produk homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen yang lainnya. 2. Pasar oligopoli non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga, tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Ketiga, pasar oligopoli homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga tidak terlalu signifikan. Yang terakhir, pasar oligopoli kolusi. Maksudnya adalah kerjasama produsen dengan produsen lainnya untuk menaikkan harga bersama-sama atau membiarkannya stagnan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gustav. Baik, saya akan menjelaskan mengenai oligopoli kasus pasar produksi minyak di Rusia. Peran oligopoli dalam ekonomi Rusia modern dapat dilihat dengan jelas dalam contoh pasar produksi minyak. Ini adalah salah satu contoh paling mencolok tentang bagaimana beberapa pemain utama dapat mengejar kebijakan perjanjian rahasia. Untuk memulainya, pertimbangan perusahaan mana yang muncul di pasar ini dan segmen mana yang mereka akan tempati. Untuk itu, kita membutuhkan gambar sebagai berikut. Next. Seperti yang dapat dilihat di gambar ini, hanya 11 perusahaan Rusia yang memproduksi hampir 90% minyak. Dari jumlah tersebut, 4 diantaranya memiliki 60% saham. Mereka menjadi pemain terbesar mendikte persyaratan mereka. Next. Oligopoli dalam ekonomi Rusia dan khususnya dalam industri minyak berperilaku seperti monopoli. Secara khusus ada sistem terintegrasi vertikal yang sepenuhnya mengontrol seluruh proses mulai dari produksi minyak, pemurniannya, dan penjualan ke konsumen akhir baik di pasar eksternal maupun internal. Sebagaimana dicatat oleh Komite Anti Monopoli, aktivitas ini sama sekali tidak transparan. Secara teoritis, harga produk minyak bumi harus dibentuk di bawah pengaruh banyak faktor eksternal dan internal. Tetapi dalam kenyataannya, itu dilebih-lebihkan secara signifikan dan seperti yang ditunjukkan pada perhitungan bensin bisa berharga 20% lebih murah tanpa merugikan produsen. Ada konspirasi di mana peserta utama menyepakati harga dan menjual di pasar domestik. Next. Dampak dari adanya kasus oligopoli ini, yaitu dampak dari adanya ini yang dilakukan oleh pasar produksi minyak di Rusia, yang pasti yaitu naiknya harga-harga minyak di dunia, terutama negara yang diimpori minyak dari Rusia, salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia sendiri sudah merasakan adanya kenaikan harga minyak atau BBM secara signifikan. Akhir-akhir ini karena Rusia menjalankan pasar oligopoli tersebut. Karena selain menguasai pasar impor minyak dunia, Rusia juga mengatur kesediaan minyak bumi bagi negara-negara yang dianggap sebagai teman. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakrataan pembagian atau impor minyak bumi bagi negara yang membelinya. Next. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh
Saudara Putri Setiana. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Perbedaan antara pasar monopoli dan oligopoli terlihat dari beberapa sistem yang dijalankan. Pasar monopoli merupakan pasar yang hanya terdapat satu perusahaan, dan produk yang diperjualkan memiliki kuantitas dan terbatas. Sedangkan pasar oligopoli merupakan organisasi pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen, dengan produk yang berbeda dan perbedaannya tersebut terlihat dari merek, kualitas, dan model. Setiap sistem pasar tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda, tergantung dengan sistem yang dijalankannya. Maka dari itu, menyikapinya dengan positiflah sistem pasar yang telah berkembang dalam kancah perekonomian akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.